Puji, kenapa ibu pak, kata Puji gitu kan. Nggak taunya kata bapak, ibu demam, terus karena firasat udah nggak enak, telepon lah gitu kan, nelfon bapak. Bapak, ibu dirawat di mana pak? Ibu dirawat di Sawalunto. Padahal hari Senin itu ibu udah dioper ke Padang, tapi beliau bilang di Sawalunto. Kenapa bilang di Sawalunto? Karena ibu berpesan ke bapak biar nggak dibilang ke Puji kalau ibu lagi demam. Nah, ibu pesan kayak gitu ke bapak biar Puji nggak, kalau untuk penyakit Puji kurang tahu pun tentang sakitnya. Beliau memang benar-benar menyimpan erat-erat rahasia dia sakitnya tuh gimana. Yang jelas kemarin itu pas lagi mau periksa darah hari Senin, jadi hari Sabtu itu dokternya nggak ada, jadi hari Minggu hanya diimpus. Jadi waktu hari Sabtu dioper ke Padang itu naik ambulan. Nah, yang naik ambulan itu adik Puji yang nomor 2 yang Padang, pergi sama tante Puji ya kan, karena waktu itu Papa Wi ngajar, Papa Puji kan dulu gitu, jadi ke Padang, jadi yang ngurus IGD, yang ngurus pemindahan kamar segala macam tuh adik Puji. Waktu itu Puji belum dikasih tahu sama sekali kalau beliau masuk rumah sakit, karena emang ibu Puji ngelarang jangan kasih tahu Puji, takutnya nanti dia nggak fokus sama karantinanya gitu. Dan waktu udah hari Senin itu dirawat di rumah sakit, Firasat udah mulai nggak enak, Puji ibu jadi kayak gini, ya nggak nerima lah gitu kan, pengennya kan orang tua sembuh panjang umur. Itu dibilang di Sawalunto, agak lama nangisnya, berpikir aneh gitu kan. Pas itu, jadi sebelum itu tante Puji yang di cewek, dia bilang, tante besok mau ke Padang, lewat line gitu kan, di messenger di line. Ngapain tante, kata Puji. Tante ada urusan di Padang, doain terus ya bapak ibu kakek semoga sehat-sehat selalu, katanya gitu. Dan Puji nggak ngeh waktu itu tuh ibu udah sakit, karena emang nggak dikasih tahu ke Puji. Waktu tuh terakhir Puji nelfon ibu tanggal 15 Maret sebelum Puji ke Jakarta. Jadi Puji pesan tiket sama YPI itu tinggal tanggal 15 Maret dari Padang ke Jakarta. Dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Maret itu Puji nginep di apartemen Tamrin Residence, itu abang Puji di Tamrin. Nah, jadi waktu itu kalau Puji udah ruang tunggu mau naik pesawat, tentu suara ibu udah lemas gini, dan ibu bilang ibu terakhir kalinya kalau untuk ketemu terakhir kali sama ibu Basko, sama ibu sama adik-adik, itu pertemuan terakhir itu ibu bener-bener nitip pesan yang kalau bisa bilang emang pesannya berharga hari itu, hari Kamis itu. Jadi 3 mingguan lah jadi kayak jam 3 minggu yang lewat itu. Terat karena bengkak, dan ibu sholat di kursi. Tahu kemarin itu Puji nggak tahu, karena preskon gimana keadaan ibu pak, udah normal, udah mau pak pengen biar Puji fokus preskon dan biar Puji fokus karantina, entah itu emang ke Puji kurang tahu ya. Jadi waktu hari Senin itu nelfon bapak pagi-pagi itu, hari Selasa nelfon Puji mulai lega, oh semoga ibu cepat sembuh. Puji bilang ke bapak, jaga pola makan ibu ya pak, jagain ibu ya pak gitu. Waktu itu masih belum tahu kalau yang, soalnya masih tahunya di Sawalunto. Nah, pas hari Selasa preskon, Rabu pagi Puji kan berangkat ke Bali tuh. Rabu pagi berangkat ke Bali, nggak taunya hari Rabu tuh ibu bener-bener udah kedrop, tensinya udah rendah, detak jantungnya udah pakai oksigennya bukan hanya nutup hidung itu, terus pakai input, terus suka buang air besar pas hari Rabu itu, suka buang air besar. Lalu pas hari Rabu itu nafas ibu udah mulai keganggu gitu kan. Disuruh makan gak mau makan, setiap dia tidur terus bangun tante Puji nanya
apa yang dirasuan. Terus dia bilang capek, nggak kuat, kata dia gitu. Dan waktu itu tuh dia ngerasain capek gitu, udah nggak kuat, lalu tidur. Kok setiap dia bangun dia kepengennya makan, dan makannya pun nggak makan nasi, memang kayak makan buah, kayak makan gitu. Dan setiap bangun dia selalu ngeluh capek, sakit, apa yang sakit, kata Tante Puji kan belakang. Jadi waktu hari Selasa itu tahu ya, periksa darah di Padang, nunggu kata dokter akut positif leukemia. Nah, coaching kalau sempat memang benar-benar akut sumsum tulang belakangnya untuk Ibu Puji. Nah, nggak tahu air yang darah merahnya itu udah cair, benar-benar di banyak darah putihnya ketimbang darahnya, emang udah. Jadi waktu hari itu tuh udah kayak hari kebat untuk pas top 11 di syuting VT ke top 6, tiba-tiba datang kalau dan tetangga sebelah rumah Puji, Tante Mel namanya, Ibu udah nggak, emang bapak nggak ngasih tahu, Tante Puji nggak ngasih tahu, entah itu karena memang takut atau gimana, Puji nggak tahu ya. Dan waktu hari itu tuh yang nelfon tetangga sebelah rumah ini, dan Puji langsung shock lah, yang namanya anak yang jauh dari orang tua, yang ketika anak tuh karantina dan membutuhkan support dari orang tua. Pada saat itu orang tua dipanggil ya, yang namanya seorang anak yang masih berjuang untuk membawa nama daerah pasti sempat down kan. Dan waktu itu udah mulai nggak kuat, udah kepengen pulang, nangis sama Pak Angkasa Mega, sama Bu Kade, sama Teh Lisa, dan nangis udah nggak tahu mau ngapain, emang maunya pulang, mau nengok ibu terakhir kalinya. Dan waktu hari itu nggak tahu bapak angkat nelfon, nangis, ibu udah nggak ada Ji, kata bapak gitu. Dan Puji juga nggak bisa nahan kan, Puji kepengennya meluk bapak juga, kasihan nengok bapak gitu kan. Dan waktu hari itu tuh pengen pulang. Nah, jadi Pak Mega izin Puji pulang. Sempat ada debat sedikit antara bapak, Pak Mega, dan abang Puji yang di Tamrin. Sempat ada debat sedikit, tapi itu bisa terselesaikan. Puji diizin pulang. Tapi Puji belum tahu waktu itu Puji didiskualifikasi atau gimana, Puji kurang tahu, karena memang ini kendalanya memang benar-benar gimana ya, susah sih diceritain gitu kan, karena ini pertemuan terakhir. Nah, waktu itu pesan tiket, nggak taunya dapat tiket Sriwijaya jam 4:30 sore. Waktu itu ibu nyampe di rumah duka, jenazah sampai di rumah duka itu jam 2 siang, sedangkan Puji pesawatnya jam 3:30. Waktu nyampe di rumah, telepon adik Puji yang Zahra ini, nelfon nanyain jam berapa dikebumiin. Nah, dia bilang secepatnya Kak, kasihan ibu, katanya gitu. Dan Puji bilang kayak gini, Puji pengen ketemu sama ibu untuk terakhir kalinya, minimal untuk meluk dia gitu. Terus nanti coba ditanya ke bapak ya Kak, gimananya. Oke Zar, kata Puji. Di sini. Dan terus pas udah dimatiin telepon, Puji keingat dulu ibu pernah bilang kayak gini ke Puji sebelum Puji magang, Kak, kalau nanti kakak stay di Jakarta dan tiba-tiba ibu nggak ada, ibu nggak mau nunggu Puji ya, ibu mau cepat dikebumiin, biar ibu tenang cepat, kata ibu gitu. Entah itu emang ibu udah tahu tanda-tanda. Nggak usah jadi itu. Banget. Udah ya, cantik. Hai. Lah handphonenya. Tersedih lagi putrinya. Nah, waktu
itu tuh dan Puji pengennya naik pesawat yang lebih cepat dari, nggak taunya emang pesawat tuh nggak ada yang transitnya yang lebih siang, adanya transit besok paginya lebih cepat tuh memang 4:30 itu. Dan tambah lagi waktu di panik, udah ya udahlah, mungkin lebih ibu pasti ibu nunggu Puji lebih baik lebih cepat dikebumiin, dan nggak kemarin jam 5 deh. Baru jalan jam 9 dari Jakarta, ya setengah 11 landing di BIM, langsung jalan ke Pariaman, tapi temuin Ina tuh gimana ke Sawalunto bawa, soalnya ini kebanggaan tersendiri bagi Ibu Puji. Kemarin tuh Puji pulang ke Sawalunto bawa mahkota untuk Sumatera Barat. Dia langsung kayak bahagia gitu kan. Ya ampun, anaknya nggak nyangka bakal kayak gini gitu. Karena dia dulu yang punya impian pengen jadi model, pengen runway di mana-mana. Waktu itu kalau bisa dibilang Puji orangnya nggak pede, Puji nggak pedean. Puji baru gabung di dunia modeling baru 3 tahun kebelakangan ini. Nah, dan Puji pun juga nggak nyangka bakal dapat gelar Putri Indonesia Sumatera Barat tahun ini. Mungkin udah rezeki ya, yang namanya rezeki kita nggak tahu ya. Dan alhamdulillah Puji dapat gelar Sumatera Barat. Waktu itu Puji pulang ke Sawalunto, sempat tinggal di Sawalunto 4 hari karena ada kegiatan di situ, minta dukungan, minta doa. Pas itu Ibu Puji mau bener-bener tiap ketemu Puji selfie, emang pengennya foto terus kadang tidur sama Puji. Dan pas itu tuh Ibu udah demam juga, tapi Ibu nggak pernah ngeluh. Dia tuh nggak pernah ngeluh kalau dia tuh sakit. Dia tuh emang kuat. Kalau bisa dibilang kuat, mungkin Puji bisa sekuat ini karena Ibu kali. Karena Puji belajar dari beliau gimana lah wanita yang semestinya gitu, gak cengeng, harus tabah nerima kenyataan, karena setiap yang bernyawa pasti akan kembali gitu. Dan itu pun kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil, dan Puji juga nggak tahu Ibu bakal secepat itu dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Tapi Puji mencoba untuk tegar karena di sini Puji mewakili Sumatera Barat, dan Puji nggak mau ngecewain orang yang bertangan dingin, Bang Fomal, Bang Ipan, Koriki, Koricat, Bang Anton, admin official Vicegana, Bang Weri, Kak Dona, Kak Riri, keluarga Puji yang lainnya. Dia mensupport Puji ikut ajang ini, dan Ibu pun juga bangga, dan dia berpesan, nak, jangan bermimpi untuk jadi pemenang, tapi beri yang terbaik. Dan itu tuh pesan Ibu yang paling Puji ingat sampai sekarang. Jadi sekarang ini Puji mengalir begitu aja. Yang penting sekarang Puji berusaha memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat. Puji, soalnya Sumatera Barat dari tahun ke tahun memang diperhitungkan di pemilihan Putri Indonesia ini. Dan maka dari itu Puji mencoba untuk tegar dan kembali karantina di hari ke berapa kemarin, jam 12:30 nyampe di Pariaman, tidur sebentar, siap sholat subuh. Puji berangkat ke kuburan itu jam 6 berangkat ke kuburan. Sempat nangis sedikit karena emang gak ketemu kan, baca yasin di kuburan, dan terus kumpul sama bapak, sama kakek, sama keluarga yang lain, sama adik-adik yang lainnya, ingetin adik-adik, jagain bapak, dan dan tim Puji yang di Padang pun juga bilang secepatnya Puji bakal pulang ke Jakarta karena ini akan karantina. Waktu pagi itu diadain tes psikologi. Jadi finalis yang Putri Indonesia yang ini 2017 tanggal berapa kemarin tuh Kak?
Yang psikologi? Tanggal 24. Nah, 24 pagi itu dia psikologi. Nah, Puji 24 pagi itu masih di Padang, masih ngeliat ke kuburan. Nyampe di dan pagi-pagi itu jam setengah 8 jalan dari Pariaman ke Padang, naik pesawat jam 10. Selama di pesawat gitu juga masih nangis juga. Selama di pesawat masih nangis, masih mungkin mungkin ikhlas tapi masih nggak nerima kok secepat ini gitu. Puji belum sempat bahagia ini, Bu. Puji belum sempat jadi anak yang ya Puji nggak tahu ya. Mungkin ibu udah bahagia kemarin lihat Puji dapat mahkota kayak gitu. Lihat di caption Instagramnya. Itu captionnya nggak Puji yang bikin loh, emang ibu yang bikin sendiri. Yang caption terakhir kali itu emang ibu yang bikin sendiri. Yang dia bahagia Puji pergi ke ibu kota itu emang dia yang bikin sendiri. Dan Puji juga kaget kok tiba-tiba ibu kayak gini, kata Puji gitu. Mungkin karena ibu bangga, saking bangganya dia nggak kepengen Puji tahu penyakitnya apa. Dia nggak kepengen Puji dia nggak kepengen Puji stres, Puji banyak pikiran, banyak beban. Biarlah Puji fokus karantina aja, biarlah Puji fokus untuk nambah ilmu, untuk persiapan, untuk segala macam. Kalau seandainya Puji tahu, mungkin Puji udah minta pulang dari jauh-jauh hari ke Sawalunto untuk nengokin ibu, untuk nemenin ibu di rumah sakit. Karena itu impian ibu juga, pengen lihat anaknya sukses, pengen lihat anaknya ya itulah. Ada apa lagi? Ini ya ratu emasnya yang ini. Ya yang itu, sama yang itu. Nah, pada hari Kamis itu ibu sempat sholat subuh untuk sebentar, sholat subuh sama kakek sama bapaknya ibu. Sholat subuh jam 7, jam setengah 6 sholat subuh, jam 7 ibu ke senta bangun, terus minta sholat isya. Tante Puji bilang masih jam 7 loh, belum malam, tadi kan baru siap sholat subuh. Terus ibu bilang kayak gini, oh apa yang kerasa? Tante Puji bilang kan capek, gak kuat, kata ibu gitu. Dan jam 7 itu detak jantung ibu udah mulai lemas, nafasnya udah mulai sesak. Waktu itu tuh dibimbing sama kakek sama bapak dia, sama tante Puji, kakek Puji gitu kan. Udah mulai dibimbing, udah mulai dibacain 2 kalimat syahadat, udah mulai dibimbing la ilaha illallah gitu kan. Nah, waktu itu tuh ibu Puji sempet ngikutin jam setengah 8, udah ngelahin nafas panjang gitu. Pokok Puji kurang tahu juga, entah jam setengah 8, entah setengah 9, tapi benar-benar udah gak bernyawa lagi, dan beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu yang Puji ingat sampai sekarang, dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu mungkin dia bahagia. Jadi waktu kemarin Puji preskon ada videonya, Puji kirimlah ke tante Puji videonya kalau Puji preskon. Dan tante Puji liatin ke ibu, biarpun ibu dalam keadaan tidur, tapi dia liatin, dengar ke telinganya gitu kalau anaknya siap preskon. Untuk semua yang nonton live Puji sekarang, Puji minta ya doa dari kalian semua, doain ibu Puji semoga jalan menuju surganya lancar, jauh dari siksaan api neraka, kuburan dilapangin. Jangan lupa ya 7 hari nanti doain ibu Puji ya. Dan Puji juga minta dukungannya tanggal 31 Maret itu grand final Putri Indonesia. Jangan lupa nonton di Indosiar, insya Allah jam 8, tanggal 20, 27 ya kak, malam bakat. 29 malam bakat.
yang malam bakat kita tampilnya di GCC Bukan Indosiar. Indosiar jam Belum tahu, belum ada info. 27 untuk bukan? Malam bakat itu di studio Indosiar. Kalau untuk malam bakat kayaknya nanti itu tanggal 27 atau 29, Puji kurang tahu juga, belum dibagiin jadwal acaranya. Nah, kalau mau nonton itu bisa di Studio Indosiar ya? Iya. Studio Indosiar itu harga tiketnya 100.000. Hah? 100.000? 100.000. Mahal ya? Iya kak. Nah, yang mau nonton Grand Final Putri Indonesia 2017 tanggal 31 Maret di Jakarta Convention Center jam 8 malam, itu untuk tiket VIP-nya 750.000, untuk tiket tribunnya 350.000. Tapi kalau untuk supporter Puji kurang tahu, entah itu gratis entah gimana, Puji kurang tahu, belum ada balasan. Bagi yang mau nonton silahkan datang. Dan jangan lupa dukung Puji, voting Puji untuk masuk top 11 atau top 6, karena sekarang udah top 11, 10 dari pemilihan juri, satu lagi dari voting BBM. Nanti setelah top 11 langsung top 6, top 5 dari pemilihan juri, satu lagi dari voting BBM. Untuk votingnya bisa langsung dibuka BBM-nya, itu BBM apa namanya kak? Ya BBM, aplikasi BBM kan, aplikasi BBM kan? Aplikasi BBM nanti ada keluar di apa tadi itu ya? Pokoknya buka aja aplikasi BBM-nya. Puji masih kurang tahu karena memang jarang buka BBM kan. BBM error, maklum kak. Doain ya, dukung Puji. Ya, semoga dapat memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat, untuk dan dapat membahagiakan ibu, dapat membahagiakan bapak, adik-adik, keluarga Puji, karena keluarga Puji benar-benar mensupport Puji untuk ikut ini, benar-benar memberikan dukungan yang penuh. Jam 2 sampai di Pariaman. Hancur lah HP ku, siap mulai. Jam 2 sampai di Pariaman. Jam 2 nyampe di Pariaman. Jam setengah 8 udah berangkat ke Padang. Jam setengah 12 udah landing di Suta lagi, kembali ke apartemen untuk ambil baju penjurian. Jam 4 langsung pergi ke hotel Sultan di Jakarta untuk karantina. Dan waktu itu langsung masuk untuk pembekalan materi. Jam 5 kurang seperempat pembekalan materi. Dan malamnya langsung dilanjutin sama koreografi. Pokoknya untuk koreografer untuk grand final nantinya. Nah, pokoknya intinya mohon doa dukungannya, semoga Puji bisa memberikan yang terbaik. Dukung Puji ya. Makasih untuk yang udah doain Puji, udah kasih semangat Puji, yang udah turut belasungkawa untuk Ibu Puji. Puji mintanya tolong Al-Fatihah ya untuk Ibu Puji, untuk semoga Ibu Puji di lapangkan kuburannya, karena doa kalian sangat berarti bagi Puji. Makasih ya yang udah doain Ibu Puji, dan makasih juga yang udah turut belasungkawa. Makasih untuk semangatnya, untuk motivasinya, untuk selalu semangatin Puji dalam keadaan apapun, untuk dukungannya, untuk dukungan positifnya. Puji hanya bisa memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, itu rezeki Puji. 99% udah persiapan, 1%-nya Allah yang menentukan. Jika Allah memberi izin dan memperlancar urusan Puji, mungkin rezeki akan berpihak kepada Puji. Itu semua tergantung Yang Maha Kuasa, karena semua udah direncanain. Jodoh, rezeki, itu udah direncanain semuanya. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalanin dan berusaha serta berdoa